Kita pakai teks saja. Oke, baik. Ya. Bapak saudara, pagi ini kita akan belajar tentang kitab Ayub. Ya, kita akan melihat di sini kita akan belajar tentang kitab Ayub. Langsung saja Bapak saudara, kita buka dalam kitab suci kita. Kitab suci kita kitab Ayub ya. Kitab Ayub 34 ayat 5 sampai 6. Ayub 34 ayat 5 sampai 6. Sudah mendapatkannya? Ayub pasal 34 ayat 5 sampai 6. Kalau sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama ya Bapak Saudara ya. 2, 3. Karena Ayub berkata, aku benar, tapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Ini suatu keluhan kepada Tuhan. Ini bukan perkataan Ayub, tapi perkataan Elihu, sahabatnya Ayub. Ya, sahabatnya Ayub. Jadi, saudara, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang mengapa orang benar itu diuji. Ya, mengapa orang benar itu diuji? Kata benar itu, Bapak Saudara, berarti dia mengenal Tuhan. Kata benar itu dia sudah dibenarkan, dikuduskan. Kata benar itu dia sudah hidup dalam firman Allah. Kata benar itu dia sudah hidup saleh. Kata benar itu dia sudah dikuduskan di dalam kebenaran darah oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita bicara tentang konteksnya orang benar diuji. Ya, konteksnya orang benar diuji. Tapi kalau orang yang tidak benar, orang fasik itu tahu saudara? Orang fasik itu tahu firman Tuhan, tahu mengenal Tuhan, tahu Tuhan, tapi tidak pernah hidup dalam perintah Tuhan. Tidak pernah hidup dalam kasih Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Cara berlakunya, secara kognitif, pikiran, dia mengenal Tuhan. Dia tahu Tuhan. Itu orang fasik. Tapi kalau orang benar, bukan hanya dia tahu, tapi dia menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Pagi ini kita akan belajar tentang orang benar itu dalam konteks kitab Ayub. Kita tahu Ayub ya? Ya, kita lihat surat-suratnya kita. Kita lihat introduksi dulu. Introduksi ya. Introduksi itu artinya pengantar ya. Riwayat Ayub. Mungkin Bapak Saudara, Ibu mungkin tidak lihat jelas ya. Saya akan bacakan ya. Adapun seorang laki-laki di tanah Uz, dia bernama Ayub. Di tanah Uz bukan Israel ya Bapak Saudara ya. Bukan Israel, di tanah Uz. Sezamannya Abraham. Ya, kalau Bapak Saudara baca kitab Ayub, itu tidak ada bicara Taurat di situ. Berarti Taurat pada zamannya Musa. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ingat, orang itu saleh dan jujur. Berarti integritasnya sudah cap jempol ya. Di tanah Uz, seluruh negeri mengenalnya. Seluruh katanya mengenal Bang Merudut karena dia saleh dan jujur. Kan gitu. Ya. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia sangat takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub dikatakan sebagai orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bang Merudut dikayakan orang terkaya bisnis terbesar. Saya lihat sendiri, wih luar biasa juga ya bisnis ini. Sampai di belakang itu dia punya warna toko. Ya, karena saya tahu cerita hidup Bang Merudut ini dari nol, Bapak Saudara. Dari nol, saya tahu perjuangannya. Waktu itu kami di rumah sana tinggal rumah itu roboh ya, untung ada gempa bumi di Tanjung Selor itu. Kalau Tanjung Selor roboh lah rumah kami pertama itu ya. Ya karena apa? Rumah bekas dulu. Ya, sudah puluhan tahun kami tempati di situ. Kadang-kadang ya, saya juga masih ingat dulu hujan lebat, hujan itu kan kalau air kena bawang itu busuk Bapak Saudara ya. Karena Bang Merudut bilang, Jin, buat kita, sahabat kita. Wih, jujur Bapak pendeta gimana kita berbahagialah yang ditumbalkan. Yang terkaya dan semua orang di sebelah timur. Di awal kita katakan bahwa ia mempunyai. Ya, ini kita lihat kekayaannya dulu ya. Kalau kita lihat, jadi gini, kekayaan pada zaman Abraham itu diukur dari ternak. Ada beberapa. Dia memulai 7 anak laki-laki dan 3 perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ini
banyak orang mengikuti dia, banyak pembantu, banyak, bukan gundik ya. Kita lihat ada istrinya, tapi kata Alkitab di ayat gak ada gundiknya. Ya berarti dia orang setia, saleh. Ya kan? Dia setia kepada pasangannya. Dia tidak ikut sebangsa-bangsa lain. Abraham saja dia punya gundik. Ya kan? Lihat lagi. Kita lihat pencobaan Ayub konteksnya. Itu tadi berkatnya. Kita lihat konteksnya di pencobaan Ayub. Ya. Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Harta benda dan kekayaan Ayub habis terbakar. Habis terbakar dalam pasal 1 ayat 16 itu. Segala dalam Ayub dirampas oleh orang Kasdim. Dirampok. Anak-anak Ayub mati semua tertimpa rumah. Anak-anaknya, 7 anaknya, 3 perempuan itu mati. Ayub tertimpa penyakit bara busuk. Ya kita sudah lihat. Bara busuk itu kalau kita mendekat orang itu kamu, tidak ada orang mendekat dia. Saking busuknya. Ayub, orang terdekat Ayub istri dan para sahabat menghakimi dia. Itu ayat 2, pasal 2 ayat 9 sampai 13. Tapi saudara bisa baca di situ. Ada istrinya, oh udah tinggalin Allahmu tuh, Allahmu. Masa kamu enaknya saja sama Tuhan. Oh ada 3 sahabatnya. Nanti kita akan belajar tentang sahabat ini. Ada paradigma yang salah tentang para sahabat-sahabat Ayub ini. Walaupun mereka datang kepada Ayub, tapi ada paradigma yang salah tentang para sahabat-sahabatnya. Terus kita lihat penerimaan Ayub meliputi ada 3 aspek, saudara. Ada 4 aspek, kalau nggak salah ada 4 aspek. Aspek fisik, pertama fisik, kehilangan hartanya. Ya, saudara ya. Orang saleh nih, orang jujur nih, ya, dia kehilangan harta semua. Tiba-tiba ditangkap nih. Saya contohkan Pak Gembala kita. Itu banyak barang-barang di toko tuh. Tiba-tiba Tuhan izinkan lenyap, terbakar itu, habis semua. Bayangkan itu. Nah, seperti itulah Ayub, habis terbakar, lenyap semua hartanya. Kehilangan semua anak. 1 anak aja kita terpukul, apalagi 7 3 perempuan. Aduh, tertekan batin gitu ya, bisa stres gitu. Kita lihat dari segi aspek fisiknya tuh, kejiwaan itu bisa mentalnya bisa gila gitu. Kesehatannya terganggu. Kita lihat kan, bisa borok begini, koreng, benana, gitu ya. Orang mau dekat pun susah, nggak mau dekat, ya kan. Terus kita lihat lagi, yang kedua aspek sosial. Dari pria terhormat menjadi pria yang terhina dan terasing. Orang kaya, orang mau dekat sama kita karena kayanya. Waktu itu si Ayub ini banyak orang dekat dengan dia karena kayanya, kaya terhormatnya, apapun dia bisa. Tapi ketiga, dia tidak apa-apa, dia tidak punya apa-apa lagi, hilang semua. Orang yang terdekat pun waktu itu meninggalkan, bahkan istrinya meninggalkan dia. Dan terasing yang mendapat perlakuan buruk dari keluarganya sendiri. Itu terbukti dalam pasal 2 ayat 2 dan sahabatnya, pasal 6 ayat 14 sampai 23. Ini pengantarnya Bapak Saudara ya. Oke, kita lihat lagi aspek spiritual. Ya, dari aspek spiritual ini dicobai, diikuti beberapa aspek. Aspek spiritualnya itu adalah Ayub mulai merasa bahwa Allah tidak adil. Dia tidak merasa Allah itu ada di pihak dia. Ya, secara manusiawi ya, aduh Tuhan, saya sudah kehilangan harta benda, saya sudah kehilangan anak saya. Di mana keadilanmu Tuhan? Ya, di mana keadilanmu Tuhan? Secara spiritualnya dia rasa bunda gulana, tapi dia masih berbicara dengan Tuhan. Kalau kita lihat Pak Ayub, dia nggak pernah meninggalkan Tuhan, tapi dia masih bisa berbicara dengan Tuhan. Bunda gulana dia curhat kepada Allahnya, ya kan? Nah, kita lihat Ayub merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Aduh Tuhan, mungkin saya sudah tertutup oleh Tuhan ini. Saya merasa tidak pernah ini. Saya mungkin ditinggalkan Tuhan. Siapa lagi tempat saya? Itu dia tertekan dari saudara. Itu dari aspek spiritualnya. Kalau kita lihat lagi aspek emosional atau psikologisnya, penderitaan memberi dampak yang besar pada keadaan selebih seseorang. Dia menyesal untuk dilahirkan. Aduh, coba saya tidak dilahirkan ya. Mungkin saya tidak pernah menderita seperti ini. Aduh, coba saya tidak menikah dengan dia ya. Mungkin saya tidak miskin seperti ini. Aduh, mungkin kalau saya tidak begini, tidak begini. Saya mungkin tidak seperti ini. Ya.
Ada penyesalan-penyesalan yang sering kita lakukan, yang sering kita pikirkan. Coba saya waktu muda dulu ya, masih gagah-gagah. Coba dulu saya terima dia. Jadi kaya sudah saya. Pikirannya ini harta saja. Betul? Ya? Oke. Terus itu bosan hidup, bertanya, merasa ditolak, ketakutan, dia juga marah dalam dirinya, sejengkel. Bagaimana saudara? Orang-orang yang dulu dekat dengan dia ditinggalkan. Orang tinggalkan dia. Tidak punya apa-apa, habis semua apa-apa. Hartanya, ternaknya habis lenyap. Secara psikologis dia marah dalam dirinya, tertekan. Ini kalau Ayub zaman sekarang bisa gila ya, saya pastikan. Bisa gila loh saudara. Kalau kita posisi seperti dia, kita bisa tinggalkan Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu nggak adil. Di mana keadilan Tuhan? Aku sudah Kristen lama-lama seperti ini. Kenapa hidup saya seperti ini terus? Kenapa saya hampa? Di mana keadilan Tuhan? Saya ikut dengan Tuhan, kok begini-begini saja hidup saya? Mari kita akan belajar dari konteks ini nanti ya. Ikuti sampai akhir ini saudara ya. Penderitaan bisa dialami orang benar, saudara. Penderitaan itu semua dia akan dialami. Mau dia orang tidak benar kah? Apalagi orang benar. Yang tadi saya bilang tadi orang benar itu konteksnya dia mengenal Tuhan. Teologi kuno yang menderita adalah yang berdosa. Di pandangan orang teologi kuno, orang yang berdosa pasti dia menderita. Orang yang penyakit borok pasti ada dosanya. Itu pandangan mereka waktu itu, zaman itu. Jadi kalau ada kebakaran, ada kehilangan, pasti dia ada dosanya ini. Ada dosa yang tersembunyi. Itu pandangan teologi orang dulu. Nah, zaman sekarang ada gereja yang seperti itu. Tiba-tiba miskin, kok berdosa, tiba-tiba seperti itu. Tapi kita lihat Ayub dulu ya. Nah, dalam kisah Ayub penulis menegaskan bahwa saya yang menegaskan kan, bahwa seorang yang hidupnya salah dan benar masih bisa mengalami penderitaan dan musibah yang dahsyat dan bukan sebagai pembalasan atas dosanya. Pemurnian. Maka tidak boleh menafsirkan bahwa seorang pasti telah berbuat dosa ketika dia mengalami malapetaka dalam kehidupannya. Kita nggak bisa menghakimi orang. Ketika dia bisa sakit ini berarti ada dosa-dosa ini. Ini konteksnya orang benar ya saudara ya. Ya, paham ya? Jangan dulu semua dianggap orang yang tidak mengenal Tuhan itu berarti dia dosa. Enggak, ini konteksnya orang percaya, orang hidup saleh dalam Tuhan. Ya. Pandangan teologi teman-teman Ayub. Oke, tadi ada kontradiksi atau yang saya bilang tadi. Teologi retribusi. Nah, teologi retribusi dinamistik namanya. Apa itu teologi retribusi? Adalah doktrin yang mengajarkan bahwa orang benar selalu diberkati dan orang fasik selalu menderita. Ada zaman-zaman sekarang pendeta yang mengajarkan seperti ini. Jadi kalau diberkati berarti kamu hidupnya saleh. Kalau kamu tidak diberkati, ciri-cirinya miskin, melarat. Hanya dibatasi dengan fisik, materi saja. Pendeta itu menilai jemaatnya. Jadi makanya tidak heran gereja-gereja ada dulu. Ini bukan gereja, bukan aliran sini. Gereja di luar sana, terima berkat, sampai dompet dikeluarin. Terima berkat, pasti penuh. Ini logika saya ini. Materi, diajar materi jemaatnya ini. Materi uang semua, investasi semua. Mari kita investasi di surga. Apa ini udah? Dan investasi kebenaran firman Tuhan itu saleh jujur itu baru benar. Kalau investasi harta semua kekayaan berikan juga. Maka apa istri anakku dimengerti? Ini terjadi teologi ini. Jadi pada sahabatnya Ayub ini menilai zaman itu Ayub ini dia ada dosa kepada Tuhan, ada kesalahannya, sehingga para sahabat-sahabatnya itu udah bertobat, mengakui dosamu, kamu masih ada dosa kan, kamu ada dosa. Kau bilang, saya dosa apa Tuhan? Kalau kita lihat pasal 1 pasal 2, tiap hari dia memberikan persembahannya kepada Tuhan. Kalau anak-anak dia berdosa, dia tiap hari memberikan persembahan
Orang fasik di sana yang tidak kenal Tuhan, enak sekali di PNS, rumah besar, mobil besar, semua besar. Sehingga kita hanya melihat fisiknya. Di mana kehadiran Tuhan? Kata si Abang Tuhan, kalau kau ikut Tuhan, kau akan diberkati. Kau ikut Tuhan, di mana? Iya, diberkati. Bukan hanya bicara berkat, bukan hanya bicara harta bagi saudara. Tapi bicara keselamatan lebih dari harta itu. Amin. Berdasarkan pengertian mereka akan hidup, pengertian mereka akan doktrin ini, mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa Ayub disiksa karena dosa yang dia lakukan. Materi semua. Jadi ukuran melihat seseorang itu ketika dia miskin, berarti ada dosa. Yesus miskin waktu datang ke dunia. Para rasul masuk menderita, bahkan dibunuh. Apakah mereka berdosa? Ini adalah teologi kemakmuran. Gereja mula-mula mereka tersiksa, mereka dianiaya. Bahkan ada hamba Tuhan yang nggak punya apa-apa, terus dibilang dia berdosa. Kadang-kadang teologi kemakmuran terlalu melebih-lebihkan. Terima berkat, lama-lama hanya kepuasan saja, finansial saja kita. Dan saudara, saya kasih contoh. Dulu waktu saya kecil, saya ingin keluar daerah. Ketika saya besar, saya keluar daerah. Hati saya juga tetap lagi kosong. Waktu saya berpikir untuk uang 10 juta mungkin waktu itu saya berpikir pasti hati saya puas. Kaya, tenang. Ketika saya punya uang 10 juta, sama saja, galau juga. Terus kemudian kalau ada pekerjaan yang per bulan ada gaji, ketika saya bekerja tiap bulan, sama saja. Betul? Karena dunia ini, kita hidup di dunia ini sudah terkontaminasi dengan namanya dosa. Yesus saja dicobai oleh Tuhan. Kalau kau yang ketiga, aku coba debat dulu, yang ketiga kali. Kalau kau menyembah seluruh dunia alam semesta ini, aku akan memberikan kepadamu. Pikir bapak saudara, iblis memberikan semua seluruh dunia ini. Padahal yang menciptakan dia, bukan firman-Nya kan? Tapi kenapa dia bisa memberikan kepada Yesus? Kalau kau taat kepadaku, artinya bapak saudara, konteks Alkitab ini iblis yang memegang kuasa di dunia. Mau lihat contoh? Pergi aja keluar. Gak usah keluar di sini, tidak akan pernah kita lihat orang mabuk, minuman keras. Tidak ada di sini. Kalau kita keluar berapa kilo dari sini, kita akan melihat orang tidak hidup benar. Banyak. Artinya sekeliling kita ini sudah kita akan dikelilingi namanya dosa. Bahkan diri kita sudah terkontaminasi dengan namanya dosa. Tapi orang benar tidak akan hidup di dalam dosa. Tapi ada potensi untuk jatuh dalam. Bedakan potensi dengan hidup dalam dosa. Ya. Kalau orang benar, berarti dia hidup di dalam jalan Tuhan. Kalau dia tidak benar, yang saya bilang orang fasik, dia akan terlihat dari buahnya. Oke, kita lihat teks ini. Bukti teks yang materi ini, para sahabat yang materi ini. Engkau akan mengalami bahwa kematianmu akan aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan hilang apa-apa. Pasal 5 ayat 24. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Kalau kau kaya, kalau kau jujur, terang apa itu jujuran Ayub itu? Ya. Terus lagi kita lihat orang fasik, ia tak akan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta memiliki apapun tidak bertambah-tambah di bumi. Jadi Ayub itu dibilang orang fasik, tidak mengenal Tuhan. Padahal kita di pasal 1 dia orang saleh, orang benar. Jadi gampang sekali kita menghakimi orang. Saudara ya, tapi kita akan melihat dari proses ini, kita akan melihat dari terus. Oke, jadi orientasinya ya materi terus. Jadi kalau ada pendeta hamba Tuhan materi terus, berarti ini ciri-ciri teologi kemakmuran. Kalau tidak terus diajarkan benar-benar firman Tuhan, maka kita belajar firman Tuhan. Saudara, karena apa? Ada keseimbangan hidup dalam firman Tuhan.
yang lama dulu, dilihat orang banyak harta itu dari ternak-ternaknya. Makanya banyak orang teologi sekarang mengambil di kerja lamanya. Kok diberkati kan diberkati? Ya, bukan doang diberkati. Ya, Tuhan memberkati kita pasti. Saya yakin. Tapi jangan ukuran diberkati itu jangan melihat dari fisik finansial seseorang. Betul? Itu yang kadang-kadang kita lihat kekeliruan di dalam gereja ini. Jangan dulu ada dong saudara. Oke. Sekarang tema yang kita lihat khotbah ini. Itu tadi introduksinya, pengantarnya ya, tentang kitab Ayub. Orang benar penuh dengan ujian. Ini orang benar ada ujian. Saya bilang bukan pencobaan, tapi ujian. Apa kita lihat? Apa perbedaan ujian dengan pencobaan dan musibah? Ini dulu kita harus mindset pandangan kita ini dulu. Apa perbedaan ujian, pencobaan, dan musibah? Selalu kita, oh ini ujian dari Tuhan, oh ini pencobaan dari Tuhan, ini pencobaan dari Tuhan, oh ini musibah. Kadang-kadang kita bingung untuk membedakan. Kita lihat. Pencobaan, kita lihat dulu. Pencobaan adalah bertujuan memisahkan kita dari Allah, menjadikan kita memihak kepada iblis dan memberontak kepada Tuhan. Pencobaan. Mantap. Ayub dicoba. Yesus di padang gurun dicoba. Siapa yang mencobai? Jadi kata pencobaan itu selalu identik dengan dari iblis. Paham ya? Oke. Kita lihat lagi ujian. Musibah dulu kita lihat. Musibah adalah seperti kebakaran, kecelakaan, meninggal sesuatu yang kita tidak pernah duga. Itu namanya musibah. Tiba-tiba keluarga kita meninggal aja, tiba-tiba ada banjir aja, tiba-tiba ada kebakaran aja. Itu namanya musibah. Yang kita tidak tahu kapan datangnya. Itu namanya musibah. Ya. Ujian adalah bertujuan untuk mengkonfirmasi kita masuk ke dalam kesempurnaan yang sudah lahir, yang sudah semakin kita dimurnikan. Jadi begini Bapak Saudara, pencobaan dan ujian ini selalu bersama. Ya, selalu bersama. Ketika kita dicoba iblis, ketika kita lulus dari pencobaan itu, makanya kita akan lulus ujian dari Tuhan. Paham ya? Jadi begini, bersama-sama ujian dan pencobaan selalu bersama saudara. Jadi ketika Ayub dicobai oleh iblis, dia tetap kuat, imannya diuji, setia dengan Tuhan, setia dengan panggilannya. Contoh Adam dan Hawa. Ketika iblis mencobai Adam dan Hawa, apakah dia tidak tergoda dengan buah itu? Dicobai. Tapi sayangnya dia meninggal dengan cinta dari Tuhan. Dia tidak tanggung. Makanya firman Tuhan bilang tidak pernah Tuhan mencobai sesuatu yang jahat. Ya. Tapi dari lulus itu kita akan merasa diberkati lagi, akan merasa perubahan hidup lagi karena dari proses ujian itu mengkonfirmasi lagi kita setia dengan Tuhan. Itu namanya ujian. Ketika kita mempertahankan iman dari segala pencobaan-pencobaan yang dari iblis itu datang, kita terkuat. Tuhan, aku akan tetap kuat. Kapan pun saya akan kuat. Seperti si Ayub itu, dia lulus dari ujian itu. Itu perbedaannya ujian dan pencobaan. Oke, kita lihat lagi. Mengapa orang benar itu harus diuji? Ada 3 hal orang benar itu harus diuji. Ada 3 hal. Kita belajar pada pagi hari ini. Agar menjadi kesaksian. Yang pertama, agar menjadi kesaksian hidup kepada orang yang lemah imannya. Tapi saudara pernah kesaksian di depan ini? Saya puji Tuhan, kemarin Tuhan pelihara saya. Waktu itu saya bawa motor. Puji Tuhan, walaupun saya jatuh tapi tidak luka-luka. Dia kesaksian lagi. Puji Tuhan Bapak Saudara, terima kasih buat doanya Bapak Saudara. Akhirnya istri saya bisa melahirkan dengan sehat dan selamat. Puji Tuhan, semua puji Tuhan. Jadi ujian dalam kehidupan kita ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, akan menjadi kesaksian hidup. Lewat banyak ujian-ujian ini akan menjadi kesaksian-kesaksian hidup. Ketika kita menjadi kesaksian hidup, orang yang lemah imannya pun akan dikuatkan. Oh ya, ibu saudara ini kan pernah begini. Karena dia terus bersama Tuhan, dia bersama Tuhan. Akhirnya dia kuat. Karena kesaksian hidup. Contoh abang Marudut. Oh dulu saya pernah begini, saya pernah
ini. Orang yang mendengarnya pun dikuatkan. Karena dia mengalami ujian begitu banyak tantangan dalam hidupnya. Jadi orang benar itu akan menghasilkan kebenaran lewat ujian proses hidupnya. Haleluya. Amin. Kita lihat kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di atas Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kata saksi. Jadi walaupun kita tidak bisa menginjili, kita bisa menjadi saksi. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ya, ceritakan kebaikan Tuhan. Itu pertama. Kenapa orang benar harus diuji? Pertama harus menjadi kesaksian hidup. Lewat ujian itu dia akan menceritakan kebaikan Tuhan. Seberapa banyak cerita-cerita kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang sudah kita rasakan. Amin. Itulah kebaikan Tuhan. Lewat ujian-ujian itu ada berkat. Orang lain mendengarnya terberkati. Jadi berkat itu bukan bicara tentang finansial. Terus Bapak Saudara, hilangkan itu pandangan itu. Berkat itu ketika dia orang mendengar kesaksian kita, dia diubahkan. Kita lihat. Aduh. Apa ini lagi? Mengapa orang harus bersaksi? Aduh. Oke. Jadi Bapak Saudara, mengapa orang harus bersaksi? Dengan kesaksian itu bahkan banyak orang akan mengenal Tuhan. Dengan kesaksian itu banyak orang akan memuji nama Tuhan. Dengan kesaksian itu orang akan memuji Allah. Dengan kesaksian itu akan melihat kemuliaan Allah. Sehingga Bapak Saudara, biarlah kehidupan kita walaupun kita tidak bisa bicara, tidak gampang bicara, walaupun kita latah, tapi dengan proses ujian-ujian itu kita akan terus berperkara dengan Tuhan. Mulut yang latah itu akan diproses dan sehingga kita bicara lancar, sehingga orang melihat, oh dulu dia latah. Jadi kemarin kita cerita sama Bang Rodo, oh dulu ini saudara ini latah, tapi ketika dia sudah mengenal Tuhan, hidup dengan Tuhan, dia terus berperkara dengan Tuhan, akhirnya Tuhan pakai luar biasa, kesaksian luar biasa. Oke, kita lihat yang kedua. Itu yang pertama, harus menjadi saksi. Mengapa orang benar itu harus diuji? Pertama harus menjadi saksi. Yang kedua, akan menentukan hasil upahnya di surga kelak, Saudara. Kalau kita ikut Yesus hanya bicara surga, orientasi surga, apa bedanya dengan kita Muslim? Jadi berbuat baik supaya masuk. Mereka melakukan kasih supaya amal baiknya kan bisa masuk. Kalau kita percaya pada Yesus, beriman pada Yesus, dan akan dampak memberikan kasih itu. Kalau mereka percaya amal baik supaya masuk surga. Jadi kita ini bukan cari surga, Saudara, karena surga sudah ada dalam hidup kita. Karena engkau, maka Yesus mengatakan, engkau bukan lagi orang buangan, tapi engkau adalah anak Allah, engkau adalah warga kerajaan Allah. Artinya apa? Orang yang percaya Yesus, yang mengimani Yesus, yang hidup benar di dalam Yesus, sudah jaminan ada surga di dalam hidupnya. Tapi ingat Saudara, bukan hanya surga kehidupan kita bicara ini. Ada poin kedua yang kita akan belajar. Akan menentukan hasil upah. Ada upah. Ada Yesus mengatakan begini, ada Paulus dan Petrus ngomong ini, Tuhan, aku sudah berapa lama ikut kau? Aku sudah berapa lama ikut kamu? Apa nanti yang kami akan dapatkan? Yesus mengatakan, engkau akan bersamaku di surga. Bicara surga itu sudah kepastian, tapi ada posisinya di surga itu. Betul? Ada dalam kitab Wahyu, engkau akan memegang kunci kerajaan Allah. Ada kitab Wahyu yang mengatakan engkau akan memakai baju putih. Ada katakan engkau akan mendapat mahkota. Berarti ada sesuatu upah yang lebih dari itu, lebih dari surga. Pahami dulu. Jadi kita berbeda dengan agama yang lain, Bapak Saudara ya. Orientasi kita percaya pada Yesus bukan hanya bicara surga, karena kita sudah warga kerajaan surga. Kita lihat dulu. Aduh, kita buka dulu ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Mari kita membaca dulu. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Kita tolong satu orang baca.
Oke, terima kasih Noah. Bapak saudara, ayat ini menggambarkan suatu bangunan. Dasarnya itu ini. Dasar bangunan ini adalah tembok ini, beton ini. Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun dari batu permata, entahkah orang itu membangun dari kayu, entahkah orang membangun itu jerami, masing-masing kehidupan akan diuji. Lihat ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang telah uji, ia akan mendapatkan upah. Jadi orang benar diuji itu supaya mendapatkan upah. Kita percaya kepada Yesus Kristus bukan lagi bicara tentang surga. Karena surga dalam hidup kita sudah ada. Makanya kita berbeda dengan orang dunia. Makanya kita berbeda dengan orang yang percaya. Makanya kita berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu perbedaannya. Tapi dalam kehidupan ini pasti ada ujian. Ujian itu membawa kepada kemurnian. Motivasi yang salah itu menjadi benar. Supaya apa? Upah kita berbeda di surga. Engkau mengikut Yesus, tapi ketika kau bersama Dia, kau tidak punya apa-apa, terbakar. Ayat yang ke-15. Jika pekerjaan terbakar, pekerjaannya selama hidup ini sia-sia pemain musik, setia. Tapi kau tidak hidup di dalam Tuhan. Walaupun kau percaya kepada Tuhan, terbakar semua apa yang kita buat. Kita dulu orientasi Yesus dulu. Bang itu tahu saya. Dulu waktu saya masih cinta bola-bola. Lalu saudara, ini bangku aja bisa saya naik itu sampai lompat gini-gini. Loncat ini bagus saudara. Bang udah lihat dulu. Semangat. Dulu konser itu, hujan badai saya lewati semua. Yang penting saya ikut konser. Apalagi nama cewek, motivasi saya. Anak muda tahu ya. Nah, sekarang kan saya masih muda kan, belum nikah kan. Kalau sudah namanya konser, harus pasti ketemu cewek gitu. Waktu saya muslim itu, ketemu cewek itu takut kita sentuh dia. Tapi di Kristen ini, jadi bapak saudara, motivasi saya dulu hanya cewek. Walaupun saya juga cinta Tuhan. Jadi akhirnya dalam proses-proses motivasi saya diubahkan. Saya bekerja untuk Tuhan. Amin. Karena upahnya akan besar di surga. Masing-masing kita akan diuji oleh api itu. Uji, ada ujian. Yang Bapak Guru mengatakan api Roh Kudus. Baptisan roh, baptisan api. Diuji. Makanya setiap hidupan kita ini, kenapa saya ikut Yesus itu susah betul? Kenapa itu susah Yesus itu begini terus? Karena akan menentukan kualitas iman kita di hadapan Dia. Amin. Masing-masing kita akan membawa keselamatan kita kepada Tuhan. Masing-masing diri kita. Gak bisa istri kita bawa keselamatan, gak bisa suami kita membawa keselamatan, gak bisa anak. Makanya anak juga jangan berharap pada orang tua terus. Karena kita masing-masing membawa keselamatan kita kepada Allah. Jadi menentukan upahnya. Kita lihat upahnya. Kayak sekalian kan. Bisa di Mbak, halo, oke, terima kasih buat perhatiannya. Oke. Pak, bisa dikasih warna flare kuning semua atau yang bisa kasih terang, bisa biar kita lihat. Ya, dan kita lihat dulu saudara ya. Ada beberapa upah-upah yang harus kita pelajari. Ada mahkota. Kalau bicara upah, kau bekerja pasti dapat upah, ya kan? Jadi dalam kerajaan sorga juga ada hal-hal yang kita harus lihat pengajaran ini, ya. Oke, sudah bisa? Oke, baik. Terima kasih Mona kan? Oke. Dan saya bilang ibu lagi, jangan panggil ibu dong. Udah Mona saja. Sudah? Oke, baik. Terima kasih Mona. Walaupun kecil,
Jangan cari surga, karena surga ada dalam diri kita nih, hati kita nih. Sudah ada. Karena kau adalah baiknya Allah. Oke, tapi akan membedakan upahnya. Mahkota kehidupan pertama, buka Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Mona bisa kasih besar tulisannya Mona? Oke, terima kasih Mona. Kalau sudah mendapatkannya, dengan suara nyaring kita baca. Mahkota kehidupan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Silakan. Sudah mendapatkannya? Silakan baca. Akan membedakan upahnya. Siapa yang berani? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oke. Mahkota kehidupan. Barang siapa yang tahan uji. Barang siapa tahan uji. Bukan bicara di situ, bukan barang siapa tahan pencobaan, bukan. Jadi ada kontradiksi pencobaan dan ujian. Pencobaan itu bersama dengan iblis, ujian itu yang akan menentukan kualitas iman kita. Siapa yang bertahan dalam ujian-ujian hidup ini? Contoh, anak muda punya pasangan Islam dan Kristen, pacarnya Islam, ya kan? Karena saking cinta mati. Aduh, saya ini harus bagaimana ya? Saya pilih dia itu Nona kok, atau saya pilih Tuhan Yesus, Bapa di sorga. Itu bagaimana ya? Saya pusing juga ya. Nah, percobaan itu dari. Tapi ketika kita bertahan, saya pilih di mana ya? Bapa di sorga kayak Nona. Baik sudah, saya pilih Bapa di sorga. Nanti pasti Bapa di sorga kasih Nona lagi yang lebih cantik lagi. Akhirnya kita menang dari ujian itu. Akhirnya bukan saja dia dapat Nona yang baru, tapi dia mendapatkan apa mahkota? Kehidupan, saudara. Amin. Walaupun suami istri saya, walaupun istri saya Bapak tidak pernah dengan saya, Bapak tidak pernah dengan saya, Bapak. Tapi suami Tuhan, terima kasih percobaan-percobaanmu yang dalam hidup saya. Ini ada ujian bagi saya untuk bertahan. Apakah saya tetap siap? Saya tetap dengan dia atau saya mencari penggantinya? Akhirnya ketika tetap setia kepada Tuhan, akhirnya itu akhirnya ibu rumah tangga itu dipulihkan dari mulut-mulutnya yang berbisa. Karena berbisa itu menyakiti hati laki-laki kan. Akhirnya kita dapat melakukan kehidupan. Amin. Sampai hari tua maut memisahkan. Amin. Oke. Nona kasih besar semua saja. Yang kecil-kecil. Aduh. Nona kasih besar semua. Biar bapak mama semua di sini deh. Saya pakai bahasa NTT saja ya. Karena bosan kita juga dengan bahasa-bahasa apa bahasa, ya kan? Sekali-sekali lah kita dengar bahasa-bahasa NTT, loh. Ya kan? Nah. Ya kan? Juga saya pertama datang ke Tanjung. Ya. Oh iya, saya orang Kalimantan nih, pakai bar rupanya. Akhirnya saya pakai bahasa Dayak. Bahwa ketika mereka melihat saya ke bahasa Dayak, masih ngerti juga bahasa iya lah. Masa saya lupa dengan nenek moyang saya juga. Hati-hati juga semuanya. Hati-hati juga ya. Ya. Jangan kira-kira kita tinggal di Jawa terus datang ke sini pakai gaya-gaya Jawa. Tidak. Ya. Kita ke Kalimantan juga. Sudah benar? Nona itu bahasa halus toh. Daripada kau nggak bisa enak toh. Nona itu identik dengan perawan toh. Nah. Sudah? Oke. Baik. Saat ini, alang-alang juga nikmat
dalam Yesus sudah pasti dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak hidup dalam firman, pasti kita akan identik akan jatuh dalam dosa. Nah, kalau hidup orang dalam dosa, setan akan terus pakai kita sehingga kerajaan surga itu sudah jauh dari hidup kita. Hati-hati, bisa hilang juga keselamatan kita. Ya, makanya kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Maka, oke. Oke, baik. Ya. Yang kedua, ini bukan satu ya. Ini tadi yang pertama ini. Ini yang pertama. Oke, yang kedua, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 4. Nona, selanjutnya kasih besar semua. Oke, terima kasih Nona. Silakan sambil kita baca sambil kita perbaiki. Silakan. 1 Petrus tadi berat pasal 5 ayat. Silakan sudah dapat. Silakan. Ayat 2 sampai 5. Nona. Woi, baru pertama kali di gereja ini asal sampai ini komunikasi terus ya. Bagus sudah ada baru ini. Kasih lihat tadi. Saya juga lupa tadi ayatnya. 1 Petrus pasal 5 ayat berapa tadi? Oke, ayat 2 sampai 4. Monggo Bapak Ibu Saudara, silakan. Panjenengan baca Alkitabnya 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Terima kasih. Ini khusus juga ayat ini kepada para gembala-gembala, ya. Engkau motivasi kamu kalau berbicara duit terus, tidak akan pernah kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Makanya jangan motivasi pelayanan kita hanya karena uang, mamon. Jangan motivasi kita pelayanannya karena ketenaran. Jangan motivasi kita hanya karena kepintaran kita. Ingat. Tapi firman Tuhan mengatakan ayat ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Otoriter. Jangan otoriter. Ya, tapi apa? Diajarkan, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Poinnya di sini, teladan. Seberapa banyak orang percaya sudah menjadi teladan? Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara di rumah sudah jadi teladan buat anak-anaknya? Jangan yang suruh, seminggu kau, anak seminggu kau. Tapi Bapak Ibunya anak pergi gereja. Anak jangan kau pulang malam. Tapi Bapak mamanya juga pulang malam. Anak jangan kau merokok. Tapi bapaknya juga kayak anak kereta api. Jadi poinnya teladan. Bukannya Pak Gembala saya. Karena apa? Kehidupan tingkah laku akan lebih besar pengaruhnya dari perkataan. Amin. Ya. Jadi Bapak Saudara jemaat kata TGBC kata di sini harus jadi teladan. Amin. Ya. Karena keteladan itu jarang kita ketemu Ibu Saudara. Ya, banyak kita dikecewakan. Karena tidak menjadi teladan. Anak-anak tidak harmonis dalam rumah tangga. Anak-anak tidak nyaman di rumah tangga. Jangan salahkan anaknya. Salahkan engkau yang tidak pernah bangun mesbah dalam rumah tanggamu. Salahkan engkau tidak pernah membawa istri dan anakmu membaca Alkitab. Yang bicara suami itu imam. Semua kita imam, Bapak Saudara. Jangan jadi seperti orang Muslim. Suami kan imam.
imam. Istri juga imam. Apa firman Tuhan? Bangsa imamat. Apakah itu suami imam? Ada di situ mengatakan suami itu adalah kepala pemimpin rumah tangga. Kepalanya itu Yesus Kristus. Suami itu pemimpin rumah tangganya, bukan otoritas atau bos yang bertanggung jawab. Jadi kalau bicara imam, anak bisa jadi imam. Suami istri menjadi imam. Karena apa? Bicara imam itu hubungan pribadi yang membawa diri kita kepada Allah. Itu yang disebut dengan imanen. Allah imanen. Iman yang sudah permanen dalam hidup kita. Iman kita sudah dikuduskan, sudah benar. Makanya kita bisa membawa. Maka saya bilang tadi, keselamatan hanya membawa diri kita masing-masing kepada Tuhan, bukan suami dan istri yang membawa keselamatan. Jadi kalau kita hidup jadi teladan, jadi bukan jangan bicara Pak Gembala, walaupun kita Pak Gembala di sini, tapi di dalam rumah tanggamu kau menggembalakan istri dan anakmu, membawa kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang setia kepada Dia. Ya Bapak Saudara ya. Jadi hidup ini akan di kualitas dia dan juga surga nanti. Seberapa banyak kita mendapat upah. Jangan hanya berpikir, biarlah saja saya tidak dapat upah. Bapak Saudara, kata firman tadi, engkau harus terbakar. Sia-sia hidup kau dalam kekristenan. Jadi yang pertama tadi mahkota kehidupan. Yang kedua kemuliaan. Oke, kita lihat lagi yang mahkota ketiga. Nona? Ada di gereja bisa nih kontras komunikasi sama Asep sama saya. Oke, terima kasih Nona. Aduh Nona, ini kayaknya harus merah nih Nona. Mahkota kemegahan sukacita. 1 Tesalonika pasal berapa itu? Saya juga lupa Bapak Saudara. 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Oke, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Bapak Saudara, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Itu mahkota kemegahan dan sukacita. Kita baca. Sebab siapakah pengharapan kami atau cita-cita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan cita-cita kami. Oke. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Berarti hasil dari penginjilan, hasil dari pelayanan, jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau bukan, maka sukacita. Kalau satu jiwa di surga, siapa yang tepuk tangan? Malaikat di surga, Bapak Mama, bukan di surga. Iblis juga sakit hati. Satu lagi diselamatkan, satu lagi diselamatkan. Dia sakit hati. Tapi ketika satu jiwa itu meninggalkan Yesus, malaikat di surga menangis. Sayang sekali ya. Oke, kita lihat ayat 19. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saya bersukacita, Bapak Gembala bersukacita, karena ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Saudara, tugas kita bukan hanya datang sebagai rumah tangga ini sebagai hanya suami istri. Tugas kita juga harus pergi mengirim berkat, penginjil. Jadi penginjil itu bukan hanya gembala, bukan hanya hamba Tuhan dan misionaris. Semua kita yang mengenal Yesus, pergilah, jadikanlah. Pergi kau ke tetangga-tetanggamu, jadikan tetangga-tetanggamu murid-murid. Tuhan Yesus. Apakah di situ konteksnya jadikan tetanggamu jemaat-jemaat GTC KTTR? No. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam penginjilan, suka menginjili, suka membawa jiwa, ya Bapak Saudara, ada mahkota sukacita atau mahkota kemuliaan yang kita akan
sia-sia hidup ini. Ya, jangan sia-sia hidup kita bersama Yesus. Jelas ada pengharapan, bukan insya Allah. Sudahlah kita sholat di lima waktu, masuk neraka pula kau. Cepat itu, ya kan? Jadi kalau kita hidup dengan Tuhan, sudah kita mendapat mahkota, kita akan bersama-sama Bapa di surga. Bukan minum mabuk di surga, seperti yang mereka ajarkan. 7 bidadari, bom mati sia-sia, jauh-jauh aja. Iya kan? Untuk sebab itu Bapak Saudara, pemikiran kita harus diubah. Ujian yang hidup kita yang harus kita alami saat ini ada maknanya, ada tujuannya. Kita lihat mahkota yang keempat, menang. Tolong dulu nona, jangan marah ya. Ada nona sayang Aduh, kita marah takut. Saya yang salah, jangan marah ya. Makanya saya bilang jangan marah ya. Itu mahkota. Coba bisa kita tolong dulu kasih warna apa kak? Oke, monggo. Ya, itu langsung slide aja Bapak Saudara. Ya, maaf ya Bapak Saudara ya. Saya juga tidak pernah berpikir slide-nya begini. Jadi jangan marah ya sama saya. Oke. Silakan, sudah? Wahyu? Oke. Jangan marah dulu ya. Baik. Ya, mahkota kebenaran. Yang keempat adalah mahkota kebenaran. Ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Kita baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oke, terima kasih Pak. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang keempat adalah mahkota kebenaran. Yang pertama tadi mahkota, kedua, ketiga, sukacita. Yang keempat mahkota kebenaran ya. Masih supaya kita mata terang ya. Yang salah satu lagi langsung terang mata. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukannya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini khusus juga orang-orang yang setia kepadanya, walaupun dia mbah-mbah di belakang, dia mungkin tidak diperhitungkan, dia sudah tua, mungkin dia sudah tidak dipakai dalam pelayanan, masih nyanyi aja mungkin begini-begini dia tangannya, tapi tiap hari dia rajin datang ke gereja, tiap hari dia menjadi pendosafat bagi jemaatnya, tiap hari dia menjadi teladan buat anak cucunya, tiap hari dia juga memberikan perpuluhan apa yang dia punya, Bapak Saudara ya. Dia juga memberikan persembahan, dia juga setiap hari dia duduk di belakang, dia hanya sebenarnya tidak diperhitungkan oleh manusia. Tapi sebenarnya dialah orang yang benar. Dia diperhitungkan Allah yang tempatnya pun yang terbaik. Karena apa? Dia setia menunggu kedatangan Tuhan. Dia setia dengan Tuhan. Kata setia, ini ingat ya. Kata setia. Makanya ada firman tuh, makanya ada lagu mengatakan setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jawabanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai. Mari kita setia. Ya, saya juga, Bapak Saudara, saya juga khotbah begini kok saya belajar setia nih Bapak. Setia dengan pasangan saya, ya toh, hal yang terkecil toh, setia dengan pekerjaan di dapur. Paling untuk pakai di sini Bapak.
Ingat, tadi saya sudah singgung tadi, pemimpin bukan otoriter. Pemimpin itu harus jadi teladan. Ya? Amin. Jadi konteks ini juga kata setia di sini. Kita baca lagi ulang ya, baca. Pas 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku ya, bagiku mahkota kebenaran. Walaupun dia belum mendapatkan, tapi dia sudah percaya mendapatkannya. Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kata rindu, merindu terus dengan Tuhan, cari Tuhan, ya setia dengan Tuhan, Haleluya. akan mendapatkan mahkota kebenaran. Dia benar. Makanya orang yang hidup benar akan tampil yang akan datang nanti. Dia akan melihat cahaya kemuliaan Allah dalam hidup. Ketika nanti di surga membagikan upah, ya kan, ada perpanjangan domba Allah. Nanti bapak saudara mungkin suatu saat saya akan, kalau bapak gembala kita panggil saya lagi, saya akan menjelaskan atau deskripsikan kepada gambaran peta zaman. Ya, di situ namanya ada namanya mahkota Bema Kristus atau perkawinan anak domba Allah. Nah, apa yang kita dapat di situ? Ngapain kita di situ duduk-duduk kok? Tidak, di situ kita mendapatkan upahnya. Ya, kita akan melihat di situ. Nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang lalu. Tapi hal ini, nanti kita akan mendapatkan mahkota itu. Kalau kita setia, merindukan kedatangan setiap hari. Makanya setiap hari, ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Pokoknya rindu kepada firman. Kalau kita rindu dengan firman, cuma jangan nyanyi-nyanyi saja. Jangan cuma nyanyi-nyanyi saja bapak saudara. Sampai Alkitab berdebu di rumah, tidak baca firman. Amin? Amin. Oke, kita lihat yang kelima. Oke, baik. Makasih mana? Mahkota abadi. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Kita baca lagi. 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Monggo. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Makasih Ibu. Jelas ya hidup ini. Mereka tiap hari. Allah Akbar. Allah berkamilah bersila wa subhanahu wa ta'ala wa jutu wa jila. Ini fatu semua lima. Saya 2 kali kata masalah dengan mama. Maka saya itu pasti. Ada 5 rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah. Beriman kepada nabi-nabinya atau rasul ya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada akhir zaman. Nah, ada poin yang keempat ini. Beriman kepada kitab-kitabnya. Nah, kita bilang pemahaman Muslim ini bukan Al-Quran Karim saja, Bapak Saudara. Bukan Al-Quran saja, tapi ada beberapa kitab-kitabnya. Pertama, Al-Quran Karim. Saya baca bahasa Arab saja ya. Ini kan pengetahuan saja toh. Nah, kedua, kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Zabur. Yang ketiga, kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Yang keberapa ini? Yang keempat, Injil. itu terakhir. Kan mereka suka urut-urutan tau? Urut-urutan. Mereka suka urut-urutan. Habis kalau habis ini. Bukan hadis. Beriman kepada kitab-kitab Amsal Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman alaihi
Yang kelima baru Injil yang diturunkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Mereka tidak mengerti kitab bicara Injil. Injil itulah pribadi Yesusnya. Jadi mereka hanya beriman kepada kitabnya Injil. Jadi kalau mereka tidak beriman kepada 5 ini, kitab ini, fana, sia-sialah mereka. Jadi bukan hanya bicara Al-Quran, Al-Quran saja. Jangan bilang-bilang untuk Al-Quran, kitab suci yang paling lengkap. Tidak. Kalau Bapak baca, Bapak baca belajar Al-Quran, Bapak mau berbisi Bapak Mama. Kita bicara di sini konteksnya kelahiran Tuhan Yesus. Nanti ayat ketiga bicara tentang akhir zaman. Tidak nyambung. Nanti ayat ke-10 bicara tentang suami istri lagi. Nanti kita balik lagi begitu lagi. Tidak nyambung. Cerita-cerita yang tidak nyambung. Karena begini, kalau bicara tentang kalau Alkitab ya, 1 Korintus sejajar, ya kan? Nyambung ya kan? Contoh gini, Pak Gubernur, saya tadi kemarin itu pergi ke tempat Pak Turman, pergi ambil uang. Terus tiba-tiba lah saya melihat roh Allah. Terus itu saya pergi ke sana, enak nyambung nih ngomongin. Pergilah saya ke surga. Habis itu saya turun lagi. Pergilah kami pergi beli ikan. Aku masuk dari surga. Pak Darman ke surga baru beli ikan lagi. Ya begitulah konteks. Makanya menafsirkan juga hati-hati. Makanya hanya orang-orang ustaz-ustaz yang kapan saja berkiai saja yang bisa menafsirkan. Jadi kalau kita orang bodoh bisa menafsirkan. Jadi kita bodoh kok. Itu sudah. Makanya Bapak Saudara, 1 Korintus pasal 4 tadi, pasal 9 ayat 25 mengatakan, habis kan? Oke. Tiap-tiap orang, tiap-tiap orang, apa? Tiap? Berarti pribadi-pribadi, ya? Bukan bapak-mama, suami berdua-berdua, tidak. Tiap-tiap orang, oke, lihat konteksnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Mama, kalau kita rajin beribadah, kita bertanding dalam hidup ini. Masing-masing kita bertanding, suatu pertandingan iman. Siapa yang bertahan, siapa yang setia, dia akan mendapatkan mahkota abadi yang daripada Tuhan, bukan mahkota yang fana. Engkau tiap hari berdoa, engkau menangisi anakmu, engkau menangis suamimu, engkau menangis nasibmu, engkau terus berhadap kepada Tuhan. Engkau tidak akan sia-sia hidup ini, karena ada mahkota abadi yang Tuhan sudah berikan. Amin. Jadi Bapak Saudara, Kristen ini jelas, bukan insya Allahu Akbar. Jelas kasihnya. Kenapa kita mengasihi? Karena perintah Tuhan. Karena kita mencintai Allah. Kenapa kita beriman? Karena Allah yang benar, dia adalah Allah yang benar. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, dia adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar. Terus kalau kita iman yang benar, pasti kita mempunyai pengharapan yang jelas kemana kita akan pergi. Jelas Pak Kristen jelas. Apa mau tinggalkan Yesus? Rugi 7 turunan. Bukan hanya 7 turunan, kekal selama-lamanya kau mati di neraka. Mau? Jadi Bapak Saudara, engkau membawa jiwa-jiwa baru, engkau setia dengan Tuhan. Walaupun saat ini orang tidak melihat tangisanmu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi ketika kau terus berharap kepada dia, jawaban Tuhan yang dua, iya dan tidak. Tapi kalau ketika Tuhan tidak menjawab, janganlah. Karena ada mahkota abadi yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, membawa kepada suatu mahkota kemuliaan, mahkota abadi yang Tuhan janjikan. Jadi tidak sia-sia kita dalam Kristen, Saudara. Ada 5 mahkota: abadi, kemuliaan, kebenaran, mahkota sukacita, mahkota apa lagi? Kemuliaan. Jadi kalau kita mendapatkan 5 itu
yang disebut dengan orang yang berbahagia. Jadi jelas di begini ya. Jadi setelah kita jelas, kalau kau diuji, bukan Tuhan jahat di hidupmu, bukan Tuhan tidak dengar. Karena orang benar diuji supaya mendapatkan mahkota 5 ini loh. Engkau mencintai, contoh gini, contoh. Kalau tidak ada ujian kan, ini contoh saja. Kalau tidak ada ujian, tiap hari kita ini akan jadi manja. Lihat anak kecil, kalau sudah jadi remaja, terus sama kita ini, dia terus sama kita berharap kepada kita. Dia karena dia mencintai kita loh, orang tuanya loh. Terus kita sampai dia besar, tidak ada kemandirian dalam hidupnya. Betul? Tapi coba dia mandiri dalam hidupnya, akan berbeda kualitasnya dengan anak-anak yang lain. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita sudah mencintai Tuhan, Tuhan sudah mencintai kita. Cintamu harus diuji. Aku mencintai Tuhan, oh ya. Aku mencintai Tuhan, oh ya. Oh kalau sudah beriman, dia sudah paling pro. Tapi kehidupan Tuhan, apakah cintamu masih kau pertahankan demi nama Yesus? Apakah kau terima di sini Nurbaya itu atau Muhammad itu demi aku? Ya, cinta itu harus diuji. Amin. Dengan ujian ini kita akan mendapatkan suatu pengharapan yang jelas, bukan surga lagi. Jadi mahkota itu yang Tuhan berikan, bahkan lebih. Makanya kita berbahagia. Itu maksudnya. Kenapa orang benar harus diuji? Kenapa kita harus diuji? Pertama jadi kesaksian, kedua akan membedakan upahnya. Yang ketiga, agar orang benar menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi orang kaya. Jadi Yesus kaya, otakmu yang kaya. Kalau kau rajin berdoa, kau berusaha, pasti kau kaya. Kalau ada berdoa, biar Tuhan nanti berdoa. Kau kira Tuhan itu membantu enggak? Makanya jangan iri dengan orang fasik. Mereka rajin siang dan malam mereka bekerja. Kita siang dan malam berdoa. Memang berdoa. Tapi kata Yakobus, berdoa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Filipi pasal 3:10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ingat. Ini ada struktur khotbah. Kalau misalnya hermeneutika itu ada namanya struktur khotbah tingkat. Oke, ini namanya yang Tuhan kehendaki. Yang Allah mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini bukan cinta saja, tapi mengenal Dia. Kita sudah hidup benar di dalam Dia. Kita sudah mengenal Dia. Bukan hanya mengenal Dia, tapi Tuhan mau kita mengenal kuasa kebangkitannya. Harus tahu apa maksud kebangkitannya untuk menang atas dosa-dosa kita. Lanjut, dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita juga harus pikul salib kita. Jangan jahat. Mari tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Mari akan membuat kita kerdil. Mari akan membuat kita lemah. Berdiam saja tidak akan bisa membuat berubah hidup kita. Ketika kita bergerak kuasa, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia, serupa menjadi seperti Yesus. Ujian orang benar itu intinya akan menjadi membawa kita serupa dengan Kristus. Kenapa banyak tantangan hidup ini? Supaya menjadi serupa dengan Dia, segambar dengan Dia. Supaya pikiran kita tidak lagi dipikirkan dengan dunia jahat ini. Supaya otak kita tidak dipenuhi dengan kebencian, hati kita tidak dipenuhi dengan keserakahan, kekhawatiran, tapi supaya kita serupa dengan Dia di dalam kematian.